pertama program vaksinasi COVID-19 hampir selesai dilakukan. Dari 1,46 juta target vaksinasi, sudah 70% tenaga kesehatan yang divaksinasi. Saat ini pemerintah akan menyelesaikan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan. Sejak 17 Februari, tahap kedua program vaksinasi pun sudah dilakukan. Vaksinasi tahap kedua menyasar petugas pelayanan publik dengan vaksinasi perdana pada 55.000 pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Vaksinasi tahap kedua dilanjutkan kepada pelayan publik lainnya dengan total 16,9 juta, di mana 70%-nya akan disalurkan di Jawa Bali. 70% akan didistribusi di Jawa Bali. Kenapa di Jawa Bali? Karena memang hampir 70% kasus yang positif ada di 7 provinsi ini. Kemudian dari 70% itu ada sekitar 6.300.000, kami akan mendistribusikan menurut prioritas. Jadi itu pun kita atur. Prioritas yang pertama itu lansia. Lansia proporsinya kita, karena proporsinya jumlahnya besar, 1 juta, kita akan proporsikan 20-30%. Selain petugas pelayanan publik, warga lansia akan mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Selama pandemi, lansia menjadi kelompok yang sangat rentan terpapar COVID-19. Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta lansia akan divaksinasi pada tahap kedua ini. Selain pedagang dan lansia, kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksinasi tahap kedua diantaranya tenaga pendidik, tokoh dan penyuluh agama, ASN, petugas keamanan, petugas pariwisata, pelayan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta wartawan dan pekerja media, berdasarkan ketersediaan vaksin. Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Meski sudah divaksinasi, warga tetap diimbau untuk patuh pada protokol kesehatan. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, setelah vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kita tahu bahwa terhadap tenaga kesehatan, vaksinasi terhadap tahap kedua ini mulai dilaksanakan dan petugas pelayanan publik menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua dengan vaksinasi perdana kepada pedagang pasar Tanah Abang. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait hari ini yaitu vaksinasi tahap kedua. Dan sudah bersama saya di studio ada Mbak Desi, ini Desi Purnamasari, pedagang Tanah Abang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Desi? Baik. Terima kasih sudah mau hadir. Iya. Ini langsung dari Tanah Abang ke sini? Langsung. Iya, Tanah Abang dekat sih sama kantor ya, walaupun di luar hujan tadi. Hujan. Kalau boleh tahu di Tanah Abang sudah berapa lama bekerja di situ? Saya kerja di situ kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun, 7 lumayan, tahun. lumayan lama ya. Mm-mm. Tapi ini 7 tahun di Blok A ya, kalau Di nggak Blok salah. A. Itu konveksi semua? Bukan konveksi. Apa? Saya jualannya bahan, Aha. customer saya kebanyakan konveksi. Oh, oke. gitu. Jadi bahan-bahan Bahan polos, bal-balan, Oh, oke. satu Jadi bukan piece gitu. bukan baju-baju jadi ya. Bukan, baju jadinya di lantai atas. Oke, jadi sudah 7 tahun. Heeh. Cukup lama. Alhamdulillah. Berarti udah ngerasain dong perbedaan dari sebelum pandemi, Iya, heeh. setelah pandemi. Jadi Udah. emang, tapi kalau sebelum kita bicara vaksin, sebelum dan sesudah pandemi, Anda yang bekerja di Tanah Abang, bedanya apa? Bedanya menurut saya tahun 2 tahun ke belakang gitu ya, Nah. ramenya, Mhm. pemasukan tokonya Oke, gitu. oke. Kita kan juga dari luar-luar daerah pada masuk ke Indonesia, ke Tanah Abang. Banyak customer luar negeri juga ada, Malaysia, Dulu itu? Singapura, dulu. Oke. Sekarang customernya udah pada nggak ada, nggak Tapi boleh kan, ke Indonesia. ya memang kondisikan ya tadi Mm-mm. pelan-pelan. Tapi ada perbaikan nggak sih? Kita tahu kan lumayan kan udah mulai gerak, tapi belum kembali sekitar kayak dulu. 2 bulan 3 bulan sih, alhamdulillah sih mulai ada gitu. Oke. Jadi sudah pelan-pelan ya, Iya. walaupun belum bisa Belum dibilang stabil, belum belum. seperti dulu. Oke, Mbak Desi, kita bicara vaksinasi ini menarik sekali. Saya juga kemarin bacanya, taunya bahwa di Tanah Abang ya, ada Pak Jokowi langsung di sana Iya. juga melihat bagaimana vaksinasi massal di tempat gitu ya. Dan Anda salah satu yang penerima vaksin. Iya. Nah, kalau boleh tahu gimana rasanya mendapat kesempatan untuk dapat vaksinasi duluan gitu di tahap kedua ini?
Seperti Saya apa? sih sebenarnya pertama tuh takut ya, kan datang tuh ada Wajar, sensusan ya, wajar, sensusan ke toko. heeh, Waduh ini ada apa aha, gitu, aha, takut. heeh, Ah Bismillah aja iya, ikut. Nah, heeh, itu pas pertama kita didata, mhm, mhm. kayaknya hari Kamis apa Jumat gitu. Minggu Kan lalu? minggu lalunya, Oke, karena nunggu iya, pas hari Senin, Selasa di tes kesehatan iya, ya kan. mhm. Nah hari Rabu langsung vaksin Oke, jadi ada jeda gitu. waktu seminggu ya? Jadi Iya, seminggu sebelum vaksin ada data dulu, ada di kita data dulu didatangi kita. seperti itu. Mm-mm. Lalu apa yang mereka data ketika pertama kali seminggu sebelum itu? Pertama ada orang dari mungkin dari pemerintah gitu ya Mhm, ngedata harus ngeluarin KTP, ya udah mhm. saya kasih KTP. Oke. Terus pada tetangga pada bilang, ngapain nggak mau kasih KTP? Takutnya ada apa-apa Iya, Pak iya, gitu kan namanya KTP. mhm, Ah nggak ada, itu buat vaksin kata saya gitu. Oke. Udah setelah itu langsung Seninnya ada Langsung Senin ya. pemberitahuan itu Tapi sebelum kesehatan. ya ada tes kesehatan kan sebelum itu. Mm-mm. Nah, yang dites apa nih, Mbak Desi? Di tes itu tensi, Oke. gula darah, apa segala macam ditanya. Oke. Terus udah pernah COVID enggak? Saya belum pernah Aha, gitu. mhm. Udah. Jadi Rabu vaksin, Senin Selasa Senin itu tes Selasa kesehatan itu tes ya. kesehatan. Oke. mm-mm. Nah, tes kesehatannya sendiri Mbak Desi di apa? Prosedurnya apa? Dicek seperti apa? Dicek Mhm. tensi, Tensi, suhu oke. badan, tinggi, berat badan, Mhm. dites gula darah Waduh, segala detail macam. ya. Mm-mm. Aha. Ada yang Ditanya- lain yang ditanya apa? Ditanya Oh. segala macam deh Mhm. tentang pernah minum beralkohol apa segala macam ada di situ. Enggak kata saya. Boro-boro alkohol ya, Mbak ya. Boro-boro. Makan aja kita masih struggle untuk saat ini. Iya. Baik, Mbak Desi, kita tahu bahwa seminggu sebelum vaksin kan ada tadi di data. Ada nggak sih kalau rekan-rekan yang di sana yang nggak ikut atau nggak mau ikut atau memang tadi Mbak Desi pun sendiri ngerasa di awal kayak Iya takut takut. gitu? Kalau tetangga-tetangga ada yang nggak ngasih KTP. Hmm, Kalau di toko saya, alhamdulillah semuanya ngasih. Oke. Sampai ke bos saya pun Mhm. juga ikut. Mhm. Padahal bos saya nggak standby di toko nih, Oke. di pasar baru Oke. gitu. Ikut Ya. semuanya. Harusnya ya kita tahu ini kan tujuannya baik ya. Iya, Heeh. heeh. Kenapa? Tapi kan orang beda-beda Iya. ya. Kita nggak bisa. Nggak bisa memaksakan orang. betul, Kalau nggak mau betul. dipaksa gimana? Tapi Mbak Susah. Desi di awal agak takut, lalu akhirnya yakin dan mau dites. Takutnya kenapa? Takutnya karena kan kalau omongan orang, ih ini vaksinnya begini, Iya. nanti di Amerika ada yang Betul. meninggal gini gitu kan. Ah yaudah deh, Bismillah aja. Oke. Soalnya data saya udah masuk, Benar. saya gituin. Nah Oke. terus hari Senin saya tes kesehatan, Selasa, Rabu. Mhm. Rabu vaksin saya pertama loh, vaksinnya nomor urut 1 lagi. Aduh. Nomor urut Masih 1. pagi itu, iya. Jam berapa 8. itu di Rabu? Saya jam 8 itu udah naik ke atas. Jam vaksin saya jam 8.39 karena dia Oke. beres-beres dulu kali. Jam 8.39 baru vaksin. Karena sadar atau enggak, Mbak Desi ini juga jadi contoh buat teman-teman yang di sana. Karena mereka mungkin ya tadi takut dan informasinya juga kan Iya, masih kayak tadi terbatas gitu ya. Takutnya ya vaksin kita dari Cina, Sinovac Iya, atau beda sama yang Amerika. Padahal ada semua penjelasannya dan sangat tidak mungkin negara mau membunuh rakyatnya Iya. sendiri Apalagi gitu. yang di awal, di tes awal Pak Jokowi langsung kan Iya, ya. heeh. Beliau saja udah vaksin. Jadi ketakutan-ketakutan itu Iya. wajar sebenarnya pemirsa. Tapi kembali lagi kita sebagai masyarakat ya Mbak Desi ya, harus cari tahu banyak dan juga harus menggunakan akal sehat ya. Iya. Dan informasi-informasi hoax ya jangan Jangan ditelan. diikutin. Benar. Oke, Mbak Desi. Setelah vaksinasi ini kan, itu Iya. vaksinasi pertama. Banyak sekali, kalau saya juga beberapa teman ada yang vaksin ke tenaga medis, dokter, perawat gitu. Mereka, ya kebanyakan tidak ada reaksi gimana-gimana. Iya. Cuman ada yang ngantuk, Iya. ada yang Pegel. kipi nyebutnya. Kipi itu keadaan pasca imunisasi apalah Iya. gitu ya. Ada yang pegel, ada yang agak demam malamnya, besoknya ya darahnya rendah. Kalau Mbak Desi sendiri, apa yang dirasakan? Kalau saya pas pertama 30 menit setelah vaksin nggak ada reaksi apa-apa. Terus saya langsung turun tuh ya ke bawah setelah ngambil ini formulir pendaftaran vaksin kedua, langsung turun. Langsung buka toko, nggak ada ngerasa apa-apa. Setelah itu kita ngelayanin tamu, terus
kok ngerasanya lapar gitu. Apa karena tapi Oke, padahal pagi udah oke. sarapan dulu kan sebelum Lapar, vaksin nah, ditanya dulu, betul, udah betul. sarapan belum? Baru Nah. divaksin gitu. Apa karena efeknya? Iya, Nah. katanya kebanyakan begitu ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Iya, saya juga begitu katanya. Nah. Beda-beda tubuh, beda-beda juga Lapar. ininya. Ada yang lain apa? Yang teman-teman yang diajak Kalau ngobrol? teman saya, dia semalam nelpon, "Des, teteh mah kok ngerasanya sakit ininya, Nah, pegel gitu." ya, Heeh. ya, oke. Ah, Desi mah nggak ngerasa apa-apa, kata mhm, saya gitu. Cuman Oke. itu doang kemarin. Lapar ya? Heeh. Enak dong. Apa itu Nafsu makannya vitamin? bertambah ya. Karena beda-beda orang. Ya Mbak Iya. Desi, karena kita tahu bahwa tadi efeknya ya tadi ya cuman hal-hal yang sebenarnya yang ringan-ringan saja. Iya, Jadi kalau heeh. teman-teman atau pedagang-pedagang di Tanah Abang masih ragu-ragu, ini Mm-mm. Mbak Desi salah satunya ya Mbak Desi. Alhamdulillah ya kita tunggu di vaksinasi kedua ya, Iya, 2 minggu heeh. lagi. Kita break dulu, kita jeda dulu. Mbak Desi dan juga pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.